Sahabat terkasih, di hari yang penuh kasih sayang ini, pasti kalian tak asing dengan istilah kasih sayang ibu sepanjang masa. Karena menjadi seorang ibu bukanlah hal yang mudah untuk dijalani tanpa pertolongan Tuhan. Seperti kisah Maria ibu Yesus yang penuh pengorbanan, kita belajar bahwa kasih ibu merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan untuk kita. Jadi sahabat, mari kita sadari dan balas cinta ibu kita dengan penuh kasih sayang ya. Sahabat yang baik, hari ini kita kedatangan Kesia, si penyanyi yang berbakat. Halo Kesia. Apa kabar Kesia? Aduh, suara kamu bagus sekali. Terima kasih banyak. Aku senang banget bisa diundang kembali ke sini. Iya. Kita juga senang loh. Ya, pasti sahabat yang baik juga senang ya. Aku ada surprise. Sebentar ya. Apa? Iya dong, tunggu sebentar ya. Surprise-nya apa? Ya, tapi kamu luar biasa. Terima kasih banyak, Ibu. Apa itu? Wow. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Sayang, ini surprise buat kamu. Wow. Kan hari ini hari kasih sayang. Wow, kamu inget ya? Iya, ini sayang ungkapan cintaku padamu. Waduh, terima kasih banyak. Makasih. Aku jadi iri karena nggak ada yang ngasih aku coklat dan bunga. Jangan gitu. Jangan sedih Kesia. Kan ada kita ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan Kesia ya. Oke ya. Nah, kita mau ngobrol sama Kesia ya. Nah, sahabat yang baik. Berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan ya. Nah, tema kita hari ini adalah besarnya kasih seorang ibu. Nah, sahabat yang baik, sesuai dengan tema hari ini bahwa besarnya kasih seorang ibu, mari kita mau berdoa supaya melalui firman Tuhan ini kita diingatkan betapa besar kasih seorang ibu. Kita berdoa ya.
Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami betapa besar kasih seorang ibu. Dan tentunya kepada kami dan kepada semua keluarga juga Tuhan. Kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami supaya hari ini melalui firman-Mu kami belajar mengenali kasih seorang ibu, bahwa kasih seorang ibu yang begitu murni dan tulus itu terjadi dalam kehidupan kami. Yang membuka hati kami siap menerima firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Ya, nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema bahwa hari ini kita akan membahas tentang besarnya kasih seorang ibu. Mari kita mau saksikan video ini. Sahabat, harus kita sadari bahwa kasih seorang ibu kepada anaknya tidak pernah main-main. Sudah banyak pengorbanan yang ibu lakukan demi kesejahteraan anaknya. Seperti salah satu artikel yang menyebutkan kisah ibu yang rela mendonorkan ginjal untuk kesembuhan anaknya. Luar biasa ya sahabat. Sang ibu melahirkan anaknya kembali dengan memberikan ginjal baru untuk anaknya. Sungguh momen mengharukan ya sahabat. Bagi seorang ibu, kesejahteraan anaknya adalah yang utama. Nah, sebagai anak yang dikasihi Kristus, ingatlah untuk selalu menyayangi ibu kalian ya. Nah, Kesia, ini kan tadi kita lihat ya, bagaimana seorang ibu yang mendonorkan ginjalnya bagi anaknya. Gimana menurut kamu, Kesia? Jujur aku terharu banget, aku sedih. Maksudnya kayak ibunya sacrifice herself, memberikan ginjalnya untuk anaknya itu sungguh luar biasa sih. Sedih banget. Iya, ya benar ya. Ini kita bisa melihat bagaimana kisah ini menjadi satu kisah yang luar biasa sekali. Karena kita bisa melihat betapa mengharukannya seorang ibu yang rela mengorbankan apapun demi kebahagiaan anaknya dengan memberikan ginjalnya untuk anaknya itu ya. Ya benar sekali ya, ini sangat-sangat ya mengharukan bagaimana besarnya kasih seorang ibu kepada anaknya dan dia rela mendonorkan ginjalnya sendiri untuk kesembuhan, untuk kebahagiaan dan masa depan anaknya gitu ya. Ini luar biasa ya. Iya, iya. Kasih seorang ibu. Nah, makanya dari sini kita belajar ya bahwa kasih ibu tuh luar biasa ya, gitu. Nah, Kesia kita mau nanya nih ya. Oke. Nah, seberapa besar nih kasih sayang kamu sama mama kamu? Coba deh ya. Siapa tahu mama juga denger nih. Iya. Nah. Aku sayang sama mama itu kayaknya nggak bisa dihitung deh seberapa besar kasih sayang aku ke mama. Karena kayak seluruh hati aku ini cuman untuk mama doang. Maksudnya kayak aku sayang banget sama mama. Jadi nggak bisa dihitung seberapa besar kasih sayang aku kepada mama. Wah, aku juga mau tanya nih ke Kesia nih, bagaimana nih arti atau peran mama dalam kehidupan seorang Kesia ini? Iya, iya. Peran mama untuk aku tuh jujur aku bersyukur banget sama Tuhan karena Tuhan telah memberikan mama yang super duper suportif, yang selalu ada untuk aku. Terus juga she is my hero. Dia yang selalu kayak ingetin aku untuk tidak cepat putus asa karena masih ada Tuhan yang selalu ada di samping kita untuk jaga kita. Wow, luar biasa ya. Memang mama tuh begitu ya. Iya. Kepingin anaknya maju, makanya dia menghibur, mensupport, menguatkan ya. Dan gitu. mengingatkan Kesia kepada Tuhan Iya, ya. iya. Wah, luar biasa ya mama Kesia ya. Nah, momen apa nih yang paling berharga yang kamu alami, yang pernah kamu rasakan, apa yang dilakukan mama dalam hidup kamu di momen itu? Yang kamu anggap, wah nih momen ini kayaknya berkesan banget nih. Sebenarnya
setiap aku sama mama itu adalah momen berharga dalam hidup aku sih. Tapi tuh aku paling suka kalau misalnya aku lagi berdua aja sama mama, terus aku bisa kayak menceritakan, kita kayak deep talk gitu, aku curhat bagaimana keseharian aku, terus apa yang sedang aku rasakan. Itu momen berharga sih menurut aku, karena aku mendapatkan banyak advice juga dari mama gitu loh. Wow, luar biasa ya. Wah, mama kamu benar-benar bisa ngertiin kamu. Iya, ya. di saat semua orang gak bisa ngertiin aku, cuman mama yang bisa ngertiin aku. Wah, luar biasa. Berbahagialah mamanya Kesia. Berbahagia. Jadi selain aku curhat sama Tuhan, aku juga curhat ke mama. Oh iya, luar biasa ya. Jadi mama tuh sosok yang benar-benar sungguh-sungguh begitu dekat ya sama kamu ya. Ya. Nah, saat di kesempatan ini apa nih? Kesia mau memberi pesan apa nih yang kamu ingin sampaikan untuk mama tercinta? Gitu ya. Untuk mama, terima kasih banyak karena sudah selalu ada untuk aku. Terus juga terima kasih karena sudah sabar menghadapi aku. Kadang tuh aku suka yang kayak kesel, maksudnya aku kan kalau pulang sekolah itu suka energi aku habis, terus jadinya tuh aku mengeluarkan emosi aku tuh kayak ke mama, terus mama tuh sabar banget menghadapi aku. Aku minta maaf sih untuk mama karena mama harus menghadapi aku kayak gitu. Wow, luar biasa. Wah, luar biasa. Ada pesan khusus nggak buat mama nih dari hati kamu? Apa nih ungkapan cinta kamu, kasih kamu buat mama? Coba kamu ngomong ya. Yang pasti, mama, I love you so much. Even in my worst time ever, aku akan selalu mengingat mama karena kayak she is my everything. Wah, terima kasih Kesia. Terima kasih Kesia, luar biasa. Pasti sahabat yang baik juga akan terinspirasi ya, gitu ya. Bagaimana hubungan antara ibu dan anak seorang ibu yang begitu dekat dan bisa menjadi apa adanya ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang besarnya kasih seorang ibu. Kita akan baca dari Yesaya pasal 66 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Amin ya. Nah, firman Tuhan ini mengatakan bagaimana Allah menggambarkan kasihnya kepada umatnya seperti kasih seorang ibu yang menghibur anaknya. Ya, jadi kasih ibu dalam Alkitab digambarkan sebagai kasih yang dalam, yang penuh penghiburan dan penuh kasih sayang. Amin. Wah, luar biasa ya kasih seorang ibu ya. Kita bisa lihat bagaimana kasih seorang ibu penuh penghiburan, penuh kasih sayang. Jadi kekuatan seorang ibu terletak pada kasih dan imannya yang teguh pada Tuhan. Sebab doa seorang ibu memiliki kekuatan yang besar dan yang luar biasa. Oleh karena itu, di balik kesuksesan seorang anak pasti ada doa, ada perjuangan, dan pengorbanan seorang ibu yang begitu mengasihi dan mensupport anak-anaknya. Amin ya, ada di belakang dari semuanya. Ya, pasti. Itu ada. Nah, sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk ya. Sahabat yang baik, ada DM nih dari Toya Sitijak ya. Demikian isi DM-nya. Shalom Kak, shalom juga ya Toya. Aku minta dukungan doanya supaya tahun ini ada malaikat kecil atau anak di tengah-tengah rumah keluarga kami. 8 tahun pernikahan masih belum dikaruniakan malaikat kecil ya. Semoga tahun ini Tuhan berikan malaikat di rahimku sehat dan sel telurku banyak dan aktif. Terima kasih. God bless you. Iya, jadi ini ibu ini udah 8 tahun, Kesia, dia nungguin kok udah berdoa, kepingin punya anak gitu ya. Pasti kalau dia lihat Kesia juga dia kepingin ya, punya anak seperti Kesia. Kamu ada komen, Kesia? Yang pasti aku akan mendoakan kepada Ibu Toya, semoga cepat-cepat dikaruniai malaikat kecil. Iya. Nah, jadi pasti Tuhan mendengar doanya ya. Kita percaya apa yang dirindukan dan iman daripada Bu Toya itu untuk memiliki malaikat kecil itu pasti Tuhan dengar ya. Amin. Ya. Nah, jadi untuk Bu Toya,
pasti kami doakan untuk kerinduan Bu Toya yang sudah berdoa dan menantikan anak selama 8 tahun ini. Iya. Ya, supaya mendapatkan anak malaikat kecil tadi itu ya. Jadi Bu Toya doanya tinggal apa nih? Bersyukur gitu ya. Dan apalagi percaya bahwa Tuhan sudah mendengar doa ibu. Udah 8 tahun kan dia berdoa. Tuhan sudah dengar ya. Dan Tuhan pasti segera menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan yang terbaik. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yuk kita baca firman Tuhan ini ya. Untuk Bu Toya dan juga ibu-ibu yang lain yang sedang menantikan malaikat kecil itu ya. Yang sedang menanti-nantikan bayi yang dinanti-nantikan ini. Ada Markus 11 dan 24 kita baca ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Wah, luar biasa. Amin ya, amin ya. Kita tinggal percaya dan tinggal bersyukur. Percaya gitu ya. Mari kita datang berdoa ya, Bu Toya ya, bahkan juga mungkin ada ibu-ibu di sini yang juga sama nih ya, merindukan seorang anak gitu ya. Kita mau sepakat nih ya, kita sama-sama ya, sepakat berdoa untuk Bu Toya, bahkan juga untuk ibu-ibu yang lain ya, yang merindukan malaikat kecil itu hadir di keluarga ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya perkataan dari firman-Mu. Kalau kami percaya, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bapa, saat ini Engkau adalah Allah yang melakukan perbuatan yang mustahil bagi kami. Kalau bagi kami mustahil, bagi Engkau tidak mustahil. Khususnya kami berdoa untuk Bu Toya dan ibu yang lain yang merindukan anak. Jadilah seperti apa yang diimankan oleh mereka, yang dipercaya oleh mereka. Mereka memperoleh anak yang Kau berikan kepada mereka. Anak ilahi, anak yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat responnya kepada kami. Dan bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Kesia. Ya, sudah sharing tentang kasih seorang ibu kepada kami di Terang Kasih ini ya. Pasti sahabat yang baik akan diberkati juga ya dengan semuanya ini. Jadi jangan kemana-mana. Pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Nah, sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita hari ini. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bagaimana kasih seorang ibu. Yang pertama, dalam firman Tuhan, Allah menggambarkan kasih-Nya kepada umat-Nya seperti kasih seorang ibu kepada anaknya dengan kasih yang dalam, yang penuh penghiburan, yang penuh kasih sayang, yang merawat dan yang kekal. Dan yang kedua, melalui kasih seorang ibu, kita dapat merasakan, mengalami, dan melihat bagaimana besarnya kasih Allah kepada kita. Bahwa kasih seorang ibu memiliki kekuatan yang luar biasa melalui imannya dan doanya kepada Tuhan. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat dan berubah dan meninggalkan semua kehidupan yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Dan saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya saat ini melalui apa yang telah disampaikan bahwa kita mengerti bahwa Bapa mengasihi kita, mengasihi anak-anaknya seperti kasih seorang ibu itu tadi. Yang penuh dengan kelembutan, yang melindungi, yang menghibur. Dan itu sebabnya mari, apapun saat ini yang
mungkin sahabat yang baik alami dalam hidupmu, engkau ingin merasakan kasih daripada seorang bapa dan kasih yang seorang ibu yang digambarkan seperti kasih seorang ibu kepada anaknya. Mari datang kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang kau berikan kepada kami. Di hari ini kami berterima kasih, kami dapat menerima satu gambaran. Kasih yang daripadamu adalah seperti kasih seorang ibu. Kami datang saat ini ke dalam pelukan-Mu ya Bapa. Pelukan kasih yang mulia, yang menyembuhkan kami. Maka kami mau datang sebagai seorang anak kepadamu. Dan berkata kepadamu, Bapa, kami mau menghidupi kehidupan seorang anak di dalam Kristus Yesus. Yang dipenuhi dengan kasih yang tanpa syarat itu. Biarlah kehidupan kami menjadi terang dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terpujilah bagi nama Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kita yang percaya katakan, amin. Nah, sahabat yang baik, kita udah ditemani oleh Kesia ya dari tadi. Dari tadi ya ditemani Kesia ini. Diberkati ya. Nah, dari tadi kan kita udah ngobrol nih sama Kesia soal mama kamu, gimana mama kamu. Dan itu sangat berkesan buat kita ya, luar biasa ya. Nah, Kesia kangen gak nih sama mama nih? Iya. Kangen banget. Kangen banget ya. Katanya mama mau datang tapi sampai sekarang Belum datang juga. Maksudnya mama mau datang? Iya, katanya Belum mau datang ya? Kalau kamu rindu sama mama, ya, kamu percaya nggak kalau ada surprise hari ini? Apa itu? Nah, mamanya di sini. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu, silakan ya. Mari Ibu. Waduh, senang sekali ketemu Ibu. Tadi kan udah cerita ya. Iya. Wah. Kaget nggak? Kaget. Halo Bapak. Iya, halo juga Ibu, terima kasih. Silakan Ibu kasih apanya nih, kembang ya. Oh, dia dari Iya. mama. Iya, dipeluk dulu. Iya. Terima kasih Ibu udah datang buat surprise-nya. Terima kasih. Nah, sahabat yang baik, inilah mamanya Kesia ini ya. Nah, Kita kalau baju begitu ya, berapa sayang nih mama ke Kesia. Coba sekarang kan tadi Kesia udah ungkapin sayangnya ke mama. Sekarang mamanya dong, ya. Betapa sayangnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena dia adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan di dalam hidup aku, dalam hidup kami. Karena dulu sempat waktu Keisha sempat hampir keguguran juga kan, dan aku 3 kali memang sudah keguguran. Jadi dia adalah anugerah terindah yang Tuhan titipkan dan percayakan untuk aku. Amin. Nah, sahabat yang baik, tadi kita udah dengar ya ungkapan kasih dari Mama Kesia yang begitu luar biasa. Nah, terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Nah, setelah ini kita akan saksikan kesaksian pujian dari Kesia. Ya, pasti akan diberkati semuanya ya. Nah, sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kasih-Mu menerangi
berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang